audiens kita, anak-anak muda atau para startup entrepreneur, pemula, mereka juga harus bisa melihat role model yang sebenarnya ada di sekitar mereka. Dari program ini kan kenalan, DM, follow Instagram dan lain-lain. Akhirnya sekarang kita berkembang, akhirnya kita menjadi sebuah perkumpulan, menjadi sebuah organisasi yang namanya Indonesia Brand Activist Network. Jumlah kami ada 120 orang di 60 kota. Mau itu personal branding, mau product branding, mau service branding, mau destination branding, apapun pendekatannya, dia menggunakan tahapan-tahapan yang sama. Yang membedakan adalah tingkat kesulitannya. Membangun brand untuk industri kuliner jauh lebih rumit dan banyak tantangannya dibandingkan misalnya bikin brand untuk gitar lokal. Mas Arto, selamat datang. Thank you Mas Arto udah mau bersedia hadir untuk sharing di sini. Mas Arto ini kan brand aktivis ya? Ya, betul. Boleh cerita dong brand aktivis itu apa? Jadi brand aktivis ini sebenarnya terminologi baru ya. Kami yang menginisiasikan istilah itu juga. Brand aktivis itu sebenarnya adalah sosok individu yang fokusnya adalah semua hal yang berhubungan dengan isu branding. Nah, isu branding ini bisa macam-macam. Bisa sebagai pelakunya yang membangun brandnya, bisa sebagai katakanlah kalau dalam bentuk yang lebih spesifik menulis buku misalnya, atau menjadi konten kreator, atau kemudian menjadi peneliti, atau kemudian menjadi penggerak, mengadvokasi, mendorong pemahaman tentang brand. Jadi sebagai aktivis kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Karena bukan berarti saya hanya penulis atau saya hanyalah pembuat brand, tapi juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan itu. Maka disebutnya sebagai aktivis di bidang brand. Berarti bukan sendirian kalau kayak gini ya, brand aktivis ini? Tahun 2018 saya pernah punya televisi program, dan program itu kemudian mendorong pemahaman tentang brand. Waktu itu nama programnya Brand Adventure, jadi saya naik sepeda motor keliling Indonesia. Naik sepeda motor keliling Indonesia untuk mengangkat narasi tentang brand-brand lokal kita. Oh, kayak gimana tuh maksudnya narasi kayak gimana? Narasinya ya, karena selama ini kan kalau kita bicara brand, kita selalu teredukasi, meskipun tidak salah, tapi kita teredukasi lewat buku-buku brand yang sosok-sosoknya banyak sekali datang dari luar negeri. Karena memang di toko buku banyak sekali buku-buku dari luar negeri yang memang menginspirasi kita. Tapi sebenarnya di Indonesia kita juga banyak tokoh-tokoh ya, yang sebenarnya baik itu pelaku usaha atau penggiat penggagas brand yang sebenarnya ada di pelosok-pelosok yang kita nggak pernah dengar karena belum terekspos pada saat itu. Jadi mimpinya adalah bagaimana kemudian membawa mereka ke layar kaca supaya lebih banyak orang Indonesia menyadari tentang kayanya negeri ini dan pendekatan-pendekatan yang relatif lebih dekat. Misalnya katakanlah, saya nggak bilang ini salah, tapi misalnya kalau kita belajar tentang McDonald misalnya. McDonald ini adalah brand yang dibangun di Amerika misalnya tahun 60-an. Jadi ini kayak jauh panggang dari arang gitu ya istilahnya gitu. Karena antropologinya berbeda, sosiologinya berbeda. Bukan berarti kita nggak bisa belajar dari brand-brand besar seperti itu. Tapi di Indonesia, di Sukabumi, di Bogor, ada tuh brand-brand yang kita bisa lihat value-nya sangat Indonesia, antropologinya sama. Nah, audiens kita, anak-anak muda atau para startup entrepreneur, pemula, mereka juga harus bisa melihat role model yang sebenarnya ada di sekitar mereka. Nah, jadi jangan jauh-jauh ke luar negeri, bahwa di Indonesia juga ternyata banyak orang yang ahli di bidang brand mungkin. Yang mana masyarakat Indonesia belum lihat karena nggak terekspos ya. Bisa jadi mereka tidak menyebut diri mereka ahli brand juga, tapi mereka telah melakukan praktik brand yang selama ini setelah diteorikan, itu namanya ini, itu namanya itu. Gitu. Dan kita kaya banget, banyak banget wisdom itu, dan tujuannya adalah memberikan keseimbangan terhadap sudut pandang, sehingga sudut pandangnya tidak selalu pada satu mazhab, tapi kemudian ada beberapa mazhab yang nanti pada akhirnya si pelaku brand itu sendiri akan memutuskan saya akan mendekatkan pada mazhab apa. Nah, di Brand Adventure itulah kemudian saya keliling. Lalu ketemu teman-teman yang bilang, Mas Arto, saya juga melakukan hal yang Mas Arto lakukan di kota saya gitu. Oh, orang yang itu pun melakukan hal yang sama. Jadi dia muter-muter nyari orang. dari program ini kan kenalan, DM, follow Instagram dan lain-lain.
Akhirnya sekarang kita berkembang, akhirnya kita menjadi sebuah perkumpulan, menjadi sebuah organisasi yang namanya Indonesia Brand Activist Network. Jumlah kami ada 120 orang di 60 kota, 70 kota di seluruh Indonesia. 120 orang di... 120 orang? Ya, jumlahnya terus bertambah. Ini bukan aktivis yang demo, bukan kan? Ini bukan. Ada ya beberapa yang demo. Khusus tentang demo ya? Spesialisasinya demo ada 1-2 gitu lah. Tapi kebanyakan aktivisnya dari sisi sudut pandang adalah mengadvokasi atau mendorong pemahaman tentang brand. Gitu. Jadi ini sebetulnya kebanyakan mengangkat bahwa di Indonesia tuh banyak praktisi brand yang udah menjalankan branding, tapi kadang karena dia praktisi, kadang teorinya nggak tahu ya. Betul. Dia hanya menjalankan branding dan mungkin sambil mengedukasi juga mungkin di perjalanan atau gimana itu? Mas? Betul, karena pertama brand ini sebenarnya harus diakui memang brand itu lahir dari dunia ekonomi ya, dari dunia bisnis. Jadi branding pertama, modern branding ya anaknya dari marketing, ini kemudian mulai memperkenalkan diri di akhir abad ke-20 ya. Itu memang untuk kepentingan bisnis. Ilmu brand sendiri kan adalah ilmu yang membangun persepsi, menciptakan persepsi sehingga dia menciptakan sebuah value, yang value itu mau dibayar orang mahal. Jadi bentuk konkretnya sudah jelas. Misalnya produksi 10 perak kita bisa jual jadi 300 perak gitu. Itu simply karena pendekatan brand. Dan ini sudah teruji selama ratusan tahun ya, sejak tahun 1800-an. Jadi sesuatu yang kalau diikuti sudah berjalan. Tapi sekarang ilmu brand dipergunakan sampai di luar ranah bisnis juga. Misalnya membangun lembaga pendidikan, partai politik, itu pasti butuh brand. Oh iya, kan, sekarang banyak yang pakai ya. Ya kan, tokoh-tokoh, personal branding, destinasi, ya apapun hari ini membutuhkan pendekatan brand. Jadi brand personal branding, gitu. Jadi keilmuan ya tentang brand. Jadi brand itu apa sih? Ya, sebelum panjang kali lebar, karena brand itu apa sih menurut Mas Alton? Banyak terminologinya, tapi yang sesuai dengan terminologi teorinya brand adalah unsur pembeda dari sebuah produk atau jasa. Jadi unsur pembeda dari sebuah produk atau jasa di benak konsumen, gitu. Ditarik semakin ke sini, ditarik ke sini, unsur pembedanya jadi unsur yang setelah berbeda lalu kenapa gitu kan? Nah setelah berbeda kita bisa punya relasi yang berbeda, gitu. Nah, dengan relasi yang berbeda, kita bisa punya persepsi yang berbeda. Atau dari unsur yang berbeda, kita akan punya persepsi yang berbeda, sehingga kita punya relasi yang berbeda. Either or, dua-duanya sama aja. Nah, akhirnya semakin ke sini, ilmu brand dipergunakan untuk membangun sebuah relasi. Jadi branding itu tujuannya membangun relasi, karena persepsi yang berbeda tadi. Karena kalau semuanya sama, bajunya hijau, kan nggak ada bedanya. Tapi begitu dia biru, maka ada persepsi yang berbeda terhadap warna biru itu. Nah, ketika dia tahu itu warna biru berbeda dengan warna hijau, maka terjadi sebuah relasi dengan brand yang warna biru itu, gitu kira-kira. Jadi kayak ngomongin partai politik nih. Nah, kemudian setelah terjadi relasi, masuklah marketing, gitu, untuk membangun kerjasama. Jadi branding itu nggak punya fungsi dalam konteks penjualan, dia hanya membangun relasi dan persepsi. Marketing menawarkan produk, sales menutupnya dengan penjualan, gitu. Jadi masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Seringkali dicampur adukan jadi satu. Iya, salah pemahaman gitu ya. Oh, jadi ini branding tuh lebih ke membangun relasi, connect-nya antara yang penerima persepsi dengan yang memberi persepsi gitu. Betul. Saya tadi nih sih, karena dipositioningkan berbeda ya, warnanya berbeda, maka ada pemahaman tersendiri. Oh, lu beda nih, gua paham lu gitu. Iya. I feel you gitu kan. Nah, itu branding 1.0 pertama, artinya memang tujuan utama dari branding adalah menciptakan unsur pembeda, gitu. Which is hari ini semakin sulit karena semua 11-12 kan. Apa aja bisa bikin, yang tetangga sebelah bikin bisa ditiru gitu ya. Kopi gula aren, kita bikin kopi gula aren juga gitu. 11-12 aja gitu. Semakin sulit, tapi selalu ada celah, selalu ada ruang untuk menemukan unsur pembeda itu. Bahkan di dalam kategori bisnis yang sudah sangat saturated seperti ini saja, masih ada celah-celah yang bisa kita pilah-pilah gitu. Nah, kata kuncinya dari dunia brand adalah segmen market. Oh, kembali ke segmen market kita. Betul. Semakin spesifik marketnya, semakin fokus marketnya, semakin kuat brand itu di market itu. Oke. Saya baru mau nanyain, apa tipsnya menemukan celah ya? Jawabannya yang tadi, bukan? Betul, tapi
tips untuk menemukan celah itu kata kuncinya adalah pengamatan. Dan hari ini ilmu brand berdampingan dengan ilmu sosiologi dan antropologi. Karena ngomongin target market kan, celah, isu, apa yang jadi masalah, ibu-ibu muda, millennials. Pengamatan kita kepada customer langsung. Betul, betul. Memahami apa yang terjadi di lingkungan kita, itu adalah pintu masuk kita untuk menemukan unsur pembeda tadi. Kan kalau ngamati, ya sehari-hari juga kita ngamati lah. Datang ke toko kue saya gitu ya, saya mengamati gitu. Tapi apa sehingga kok saya bisa tahu bahwa itu bisa jadi unsur pembeda? Apakah kita perlu komunikasi dengan customernya atau seperti apa? Ya, salah satunya itu, salah satunya. Ambil contoh misalnya kalau di sebuah perumahan kita tahu sebagian besar suami istri bekerja. Karena kita mengamati, kita melihat, kita menemukan masalah. Jadi salah satu tantangan dari proses pengembangan brand yang juga ditarik dalam konteks kewirausahaan adalah kita harus mampu menemukan permasalahan yang ada di sekitar kita sebagai pintu masuk untuk membangun usaha dan sebagai cara kita untuk membangun brand yang berkelanjutan gitu. Nah, ketika kita menemukan sebuah permasalahan, ketika di lingkungan perumahan itu ternyata suami istri bekerja, maka kita sudah membayangkan solusi apa yang saya bisa berikan dari bisnis yang saya buat. Misalnya tenaga ART harian, cuci keliling, penitipan anak, makan pagi siap sebelum jam 6, yang bisa jadi hanya relevan di kawasan itu karena kita mengamati yang ada di situ. Meskipun kemudian bisa saja direplikasi ya di kota-kota lain. Nah, pengamatan-pengamatan itulah yang memberikan kita kesempatan untuk membuat peluang bisnis. Bahasanya kan begitu. Tapi juga kesempatan buat kita menciptakan brand yang kuat dan relevan pada market itu gitu. Oke, jadi positioningnya kuat karena melakukan pengamatan di market yang memang spesifik di situ. Karena tiap market tuh kadang berbeda ya. Betul, betul. Dan kemudian brand melakukan tadi persepsi. Brand ini sangat peduli kepada suami istri yang bekerja. Maka kemudian mereka membangun relasi dengan market ini. Misalnya dengan apa? Dengan memberikan tips. Lalu setiap hari Sabtu mereka keliling untuk bantu ngecekin kunci rumah, bikin program cuci mobil gratis, apapun itu. Yang sebenarnya tujuannya membangun relasi tadi. Nah, begitu relasinya terbangun, ya kalau kita udah kenal kan, saya ada barang nih, ada produk nih, ya, marketing gampang masuk. Jadi orang-orang marketing, orang-orang sales yang pinter, dia akan bilang bahwa benerin dulu brandnya. Pasti saya kerjanya lebih bagus, lebih maksimal. Tapi kalau brandnya nggak kuat, susah kita kerjanya. Capek lah. Ya kan, kita harus cuap-cuap, ngenalin produk dan segala macam. Jadi brand ini punya fungsi strategis dan ilmu ini sebenarnya bukan untuk UMKM awalnya. Karena ilmu brand ini dipraktekkan oleh korporasi besar di Amerika, di Eropa, untuk kemudian membangun sebuah value yang tidak terbantahkan gitu. Jadi ini level tingkat tinggi dalam pengembangan. Jadi jatuhnya seperti strategic management ya gitu. Tapi sejak 2010 ketika kita sudah punya podcast, Internet of Things, semuanya masuk, ya semua orang tahu how to access the brand gitu. Mazhabnya juga banyak gitu. Pendekatannya juga banyak banget. Ada Kevin Keller lah, ada All Rise lah, ada ya sosok-sosok tahun 60-an yang menulis buku tentang brand. Nah, pertanyaannya kemudian kembali lagi tuh, Indonesia punya mazhab sendiri kan tentang brand gitu kan? Pendekatan kita pendekatan apa ya? Gitu. Nah, boleh tuh cerita. Ada nggak Indonesia punya nggak? Kita masih tetap apa ya? Istilahnya tetap kita harus merujuk pada teori-teori yang sudah dikembangkan di dunia barat dan kemudian kita adopsi di Indonesia gitu. Kami di Gambaran Brand punya pendekatan yang berbeda, meskipun kemudian bisa jadi pendekatan kami belum tentu relevan juga untuk sebagian besar perusahaan lain yang mungkin pendekatannya lebih ke multinasional gitu. Jadi ya kami tidak melihat lagi teori brand sebagai sesuatu yang sangat penting, meskipun penting untuk dipahami, tapi kemudian bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan pasar atau kebutuhan atau permasalahan yang ada itu jauh lebih penting buat kita. Jadi mazhabnya boleh diambil dari mana aja gitu ya. Nggak ada pembenaran untuk mazhab tertentu lah. Artinya bisa aja yang mana dipakai, yang berhasil yang dipakai itu masih oke kan gitu. Betul. Karena nanti debat kan, mazhab satu katanya ini yang benar gitu ya. Kalau bicara branding gitu ya. Tapi kalau ditarik
garis lurus lah kalau kita ngomongin branding gitu. Yang bener tuh kayak gimana sih kalau buat UMKM terutama gitu? Kalau gue mau bikin branding gitu, ada saran nggak atau tips? Kami punya teori sederhana sih di gambaran brand yang selalu saya share ke teman-teman dalam proses membangun brand. Kerangka berpikirnya dulu ya tentang membangun brand. Nah, kita biasa menyebutnya namanya kerap cinta. Hah? Kerap cinta. Kerap cinta. Kerap cinta singkatan dari kenal, rasa, paham, cinta. Jadi ini tahapan-tahapan. Okay. Jadi misalnya kayak pertama kali kita ngeliat produk ini bisa dimakan kan nantinya ya? Nah, bisa. Jadi Amor Cakes gitu kan. Ya, tahap pertama kenal. Okay. Oh, ada brand namanya Amor Cakes. Okay. Kalau nggak saya lewat atau saya lihat atau saya ditawarin. Okay. Tapi kita tidak punya relasi apapun, hanya tahu ini ada brand. Kenal dulu lah gitu ya. Nggak bahwa ada brand itu gitu ya. Nah, ciri-ciri dari kenal itu adalah apa? Punya identity, punya nama, punya logo, punya kemasan yang menarik, punya toko, punya outlet. Jadi setiap brand yang telah melewati fase ini disebut namanya fase kenal. Oke. Jadi fase kenal itu adalah fase pertama dalam brand. Tapi banyak brand yang berhenti di fase itu karena setelah mereka bikin packaging, bikin nama, mereka jualan, ya mereka tidak melakukan tahapan berikutnya. Bahkan untuk puluhan tahun ke depan gitu. Nah, fase yang kedua, kenal baru rasa. Rasa. Ya, kenal ke rasa ya, rasa. Nah, rasa ini kita mulai tahu nih dari publikasi orang, dari testimoni, viral-viral tuh dari di TikTok. viral-viral, dari tiba-tiba kita dapat penghargaan. Kita punya cerita yang menarik, diliput oleh media, diundang ke podcast. Ini menarik nih. Ini orang ternyata diangkat nih di channelnya Kang Ridwan nih. Kita mulai follow nih, mulai mau tahu itu rasa. Rasa. Tapi belum jatuh hati kan, orang selalu follow, belum tentu dia suka. Belum tentu beli lagi kan? Belum tentu beli, dia pengen tahu aja, itu rasa. Nah ternyata, begitu orang tahu Amor Cakes ini, ceritanya, ternyata ini datang dari sebuah cerita tentang, katakanlah, resep rahasia keluarga di abad ke-17, yang kemudian hilang gitu. Story-nya gitu dan diteruskan gitu kan. Dan orang yang meneruskan ini itu datang dari keluarga yang pas-pasan gitu. Dan dia menceritakan proses itu dan sampai dia akhirnya harus merelakan gelar sarjana dan pendidikan tingginya untuk fokus ke membangun resep rahasia yang hilang ini. Sementara semuanya diberikan pada adik-adiknya, kira-kira gitu lah. Nah, paham saya. Dan apa yang ingin dilakukan oleh brand ini, dia ingin mendorong setiap orang untuk punya impian dan kejar impian itu. Jadi ini bukan soal roti yang enak, tapi soal meneruskan tradisi keluarga yang hilang. Oh, saya paham. Saya paham. Jadi itu fase berikutnya lagi. Karena saya paham, saya mau follow. Jadi fase terakhir adalah I will do what you do. Saya akan mengakukan apa yang kamu lakukan. Saya cinta banget sama brand itu karena dia nggak cuma jualan produknya, tapi dia benar-benar care sama kita. Dan ini level yang tertinggi dari proses brand. Jadi kenal, rasa, paham, cinta gitu. Nah di fase cinta ini kadang-kadang si pemilik brand melakukan hal yang lebih dari sekedar tugasnya dia sebagai seorang pengusaha. Misalnya dia hanya melakukan marketing dan selling gitu. Tapi di dunia brand dia bisa melakukan hal yang lebih. Dia bisa melakukan field trip bareng. Dia bisa datang ke rumah-rumah ke customer ya. Customer kan tujuannya akhirnya menciptakan persepsi ya. Ada beberapa case ini nggak tahu bener atau enggak ya. Ada satu brand outdoor dari luar, dia naik gunung, lalu dia punya backpack atau jaketnya rusak. Oh iya, pernah dengar. Ya kan? Cewek itu ya. Cewek. Saya telepon tuh ke tokonya. Jaket saya rusak. Dikirim pakai helikopter. Misalnya gitu ya, apapun itu marketing strategi atau apapun. Tapi kemudian bagaimana relasi dibangun. Nah, ini hal-hal yang menarik karena dalam dunia brand dia beyond dari target pengeluaran yang harusnya dilakukan. Karena kalau di dalam bisnis kadang-kadang ada persentase nggak boleh lebih dari 5% budget marketing gitu-gitu. Biasanya brand-brand owner kemudian bisa melakukan hal-hal yang lebih hanya untuk kemudian memastikan customer-nya happy, relasinya bagus, dan kadang-kadang dia bisa sacrifice dia punya profit hanya untuk kemudian
memastikan konsumennya tuh happy gitu kira-kira. Nah ini udah di level yang udah lebih tinggi lagi, which is cinta. Nah begitu kita sebagai konsumen merasa diperlakukan dengan sangat spesial, kita sudah jatuh cinta. Oh saya maunya pakai brand ini, saya maunya naik ini, saya maunya pakai ini, beli ini dan lain-lain. Nah itu yang kemudian menjadi sangat strategis ya dalam proses membangun brand. Gitu. Nah itu kalau udah terbangun ikatan seperti itu keren ya, artinya customer itu akan membela produk kita ya. Ya, nah yang menariknya Kang, kita nggak perlu 100-100-nya customer kita 100-100-nya ada di level itu. 80-20 lah, Pareto Rule, 20% aja yang jatuh cinta sama kita gitu. Jadi kita mencoba untuk memiliki relasi yang jujur dan pure, gitu. Dalam proses membangun brand. Contohnya misalnya jangan lupa follow Instagram saya ya gitu. Kalau dia brand yang kuat, dia nggak usah ngomong begitu, diam aja. Kalau audiensnya percaya dan yakin orang keren banget, dia pasti akan otomatis di follow. Gitu, ini contoh-contoh sederhana. Iya, kalau kontennya menarik, dia pasti follow. Gitu. Ya, advertising penting karena harus menyebar, ya kan awareness harus pasang iklan ya harus gitu. Karena nggak semua orang ke reach. Itu cuma masalah cepat atau lambatnya saja. Kalau kita nggak pasang iklan sekalipun, dari 2 orang nanti jadi 4, jadi 10, mungkin dalam 10 tahun ya gitu. Tetap akan tumbuh gitu. Tapi kalau kita kemudian beriklan, pasang media, kerjasama, kolaborasi, mungkin growth-nya jadi lebih cepat. Tapi tidak ada hubungan dengan brand itu sendiri karena brand itu adalah ilmu membangun relasi. Semakin besar target audiensnya, maka semakin sulit relasi dibangun kan? Karena membangun relasi ke 3 orang dengan relasi ke 300 orang kan tentu beda gitu. Dan seringkali bisa menjadi kutukan kembali ketika kemudian kita punya target market yang banyak atau follower yang banyak yang kita akhirnya tidak bisa berkomunikasi. Akhirnya tujuan dari media sosial, which is a social interaction, itu hilang karena tujuan dari media sosial adalah berkomunikasi. Yang terjadi hanya satu arah kan, kita hanya posting, orang komen, kita nggak bisa jawab juga. Saking banyaknya. Banyak yang komen. Betul. Dari ribuan yang komen kan nggak mungkin dibalasin satu-satu kan. Ya. Padahal tujuannya emang untuk orang itu berinteraksi ya. Tujuannya kan berinteraksi. Terutama dengan kita gitu. Kita jawab lagi kan, bolak-balik. Maka WhatsApp punya kehangatan yang lebih dekat dibandingkan Instagram, meskipun tujuan utamanya menurut saya social interaction adalah membangun relasi yang bolak-balik. Anak saya punya follower mungkin cuma 300 gitu, tapi satu kelas ada di situ. Ya udah kayak orang ngobrol aja, engagement rate tinggi sekali gitu. Ya karena temennya semua gitu ya, bolak-balik. Ya ngobrol nyela-nyela apa segala macam gitu. Jadi udah kayak ngomong di kelas gitu, kayak ngomong di WhatsApp grup dan akhirnya ya engagement rate-nya tinggi, dan ketika engagement rate-nya tinggi berarti akunnya hidup gitu kan. Ketika akunnya hidup berarti kita lempar barang apapun atau diskusi apapun pasti akan direspon balik. Nah itu kan yang kadang-kadang diharapkan oleh sponsor atau partner strategis kita. Ya termasuk konten kreator kan, mereka berharap engagementnya bagus kan gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai bikin konten yang engagement-nya nggak ada, padahal dengan ada engagementnya bangun kedekatan kan, bangun relasi juga kan sebetulnya kan. Betul. Oke. Sesederhana itu. Iya, teorinya ya, kenyataannya. Nah, yang menjadi permasalahan kalau kita hari ini bicara dalam konteks kewirausahaan, misalnya orang-orang bisnis gitu, meskipun tadi sudah saya jelaskan brand tidak harus selalu berhubungan dengan bisnis ya. Yang jadi permasalahan bukan di teori brandingnya, yang jadi permasalahan adalah kemampuan kita untuk menentukan seberapa besar energi yang mau kita bangun dalam industri atau pasar kita. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mentargetkan pasar atau audiens dari usia 15 sampai 60 tahun, maka itu adalah gap yang sangat luas sekali. Ya. Berbicara dengan anak umur 15 tahun, dengan anak umur 30 tahun, dengan orang umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, caranya berbeda-beda. Maka semakin besar size pasarnya, semakin sulit kita membangun relasi yang hangat. Karena di sini ngomongnya lu gue, yang udah 60 tahun om tante, gimana caranya? Iya. Tapi kalau kita hanya fokus ke segmen market tertentu, dan ini lagi-lagi tidak perlu harus dalam usia, misalnya kita fokus ke market perempuan muslim, yang seperti apa? Yang suka olahraga. Olahraga apa? Naik gunung. Spesifik banget kan marketnya. Yeah. Sehingga orang brand berkomunikasi dengan market itu dapat banget. Begitu ada market orang yang punya restoran, jadi kikuk tuh diskusinya kan kira-kira gitu. Nah yang jadi jebakan Batman buat kita adalah sebagai pemilik usaha dalam konteks ini misalnya,
dia mau ngambil semua pasar. Nah, karena dia mau ngambil semua pasar, komunikasinya jadi nggak bisa hangat lagi. Nah, itu kutukan sekaligus cobaan ya. Kebayang dong. Pengennya besar, tapi jadi komunikasi susah ya. Betul. Nah, hari ini brand-brand yang kuat itu adalah brand-brand yang mampu fokus kepada segmen pasar tertentu dalam membangun relasinya. Niche market lah mungkin ya bahasanya. Betul, tapi niche market ini nggak selalu... Nggak terlalu niche, nggak selalu kecil ya. Misalnya kalau kita mau ngambil pasar tadi perempuan muslim yang suka olahraga, ya banyak gitu. Banyak, dari muda sampai berumur juga ada kan. Dan nggak harus usia, berdasarkan usia tadi kan. Kita bisa berbagi berdasarkan psikografi, berdasarkan lifestyle yang sama gitu. Bukannya kalau dalam konteks brand ya, tetap aja kita akan membuat target usia kan, tetap aja kan biasanya. Boleh. Target usia bisa jadi parameter. Tapi nggak jadi parameter utama gitu maksudnya. Ya, artinya kalau kita mau fokus kepada segmen pasar tuh kan ada demographic profile, psychographic profile, ada beberapa profil-profil yang lain yang kita bisa gunakan sebagai acuan gitu. Misalnya kayak setelah berjalan kita tahu podcast ini banyak yang nonton adalah para entrepreneur pemula misalnya, itu jadi spesifik market kan, dan maka kita tidak akan berbicara dalam ranah yang lebih tinggi gitu. Atau ternyata kebanyakan yang mendengar mereka-mereka yang sudah di atas 10 tahun bisnisnya, maka memahami market itu semakin spesifik kita, semakin kita bisa lebih detail terhadap apa yang mereka butuhkan, dan otomatis dia akan membangun relasi yang dekat dengan kita gitu. Nah, itu esensi dari tujuan brand. Tujuan brand sebenarnya tidak memperbesar pasar, tapi memfokuskan kita pada pasar tertentu. Terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya mau ngambil semua pasar gimana, Mas Harto? Ya bikin brand baru aja lagi, gitu kan? Kita melihat banyak sekali grup-grup yang hari ini fokus ke market yang ini. Kita punya secondary brand untuk market yang di bawahnya, namanya ini. Kan, iya, betul. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngambil pasar sebanyak-banyaknya, tapi strategi komunikasinya harus berbeda untuk setiap pasar. Jadi bikin usaha lain guys, gitu ya maksudnya? Nah, kalau mau bikin usaha lain, misalnya nanti market high end gitu kan, untuk roti yang lebih mahal. Satu rotinya 25.000 ke atas ya. Bikin brand yang baru gitu. Ya kan, cara komunikasinya beda, cara servisnya juga beda. Ya, memahami demografi, psikografi tadi kan, karena itu akan berbeda sekali gitu. Betul. Mas, ini saya kepo nih. Dulu belajar di mana sih kok bisa kayak gini? Atau kuliahnya di mana dulu? Dulu dapat kesempatan beruntung sekolah di luar negeri, di Amerika. Mungkin sekitar 8-9 tahun gitu ya. Pulang ke Indonesia. Bentar, di sekolahnya 8-9 tahun? Nggak naik apa gimana? Ngambil beberapa gelar. Oh, 8-9 tahun? Ngambil beberapa gelar, terus habis itu kerja di sana. Jadi 8-9 tahun tuh ambil beberapa gelar plus kerja? Plus kerja. Jadi, waktu itu tahun 99 kan, Y2K juga, 98-99 tuh kerja ya beberapa tahun, nggak lama, tapi kemudian dapat pengalaman. Nah, tapi waktu itu bidangnya namanya advertising design. Advertising design. Jadi mendesain communication, tapi bukan communication design, tapi advertising design. Lalu saya pulang, saya kerja menjadi seorang creative director untuk sebuah biro agency ya, biro iklan multinasional yang kebetulan membuka cabang di Jakarta. Jadi saya mulai belajar tuh pegang iklan-iklan untuk brand-brand asing, brand-brand dari luar negeri. Bikin iklan maksudnya ini? Ya, bikin iklan. Dan bikin iklan itu ternyata pintu masuk untuk belajar brand. Contohnya misalnya kalau waktu itu saya harus bikin iklan untuk sebuah mobil misalnya gitu ya. Ya kita harus belajar dulu filosofi dari mobil itu apa, kemudian siapa foundernya, mengapa founder memilih pendekatan seperti itu, dan segala macam kita harus belajar. Dan lama-lama saya pikir, oh ini sama juga nih sama brand-brand Indonesia nih. Ada foundernya, ada pendirinya, ada visi misinya. Gitu. Nah, terus saya ingat sekali ayah pernah bilang, kamu belajar di luar negeri, ambil ilmunya, pulang dan bangun negerimu gitu. Nah, itu kata-kata yang sangat membingungkan pada saat itu ya. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia, saya ngerasa dan tidak sengaja satu saat saya duduk memperhatikan UKM-UKM kecil pinggir jalan gitu. Terus saya merasa punya panggilan untuk berpihak pada yang kecil. Lalu saya putuskan tahun 2006 saya keluar dari biro agensi tersebut dan saya fokus membangun firma sendiri namanya Gambaran Brand. Dan Gambaran Brand hari ini fokus kepada keberpihakan pada brand-brand lokal. Jadi kebanyakan kita mengerjakan brand-brand lokal. Oh, nah bercerita tentang Gambaran Brand berarti sekarang. Gambaran Brand itu seperti apa sih?
Gambaran brand seperti apa? Dia seperti sebuah strategic management company. Jadi tugasnya berpikir dan membuat roadmap model terhadap perkembangan sebuah brand. Gitu. Dulu waktu masih muda-muda sih kita sampai eksekusi, bikin produksi. Artinya kita punya peralatan dan lain-lain. Tapi semakin kita berkembang, banyak generasi-generasi baru yang lahir, kita merasa peran strategik jauh lebih penting buat kita, memastikan bahwa brand ini menuju ke arah yang tepat dan kemudian berkembang sesuai dengan owner vision gitu. Jadi tugas Gambaran Brand kemudian berkembang menjadi partner strategis untuk brand-brand yang ingin mengembangkan bisnisnya atau inisiatifnya ke arah yang memang sudah didesain oleh founder, dan tugas kami adalah membuat roadmap itu. Gitu. Oh, jadi roadmap untuk corporate berarti kebanyakannya untuk brand-brand? Ya, untuk corporate, untuk lembaga, untuk brand-brand kecil, even skala kecil juga mereka butuh mesti kemana nih brand saya ke depan gitu kan. Nah, salah satu fungsi kami adalah menerjemahkan itu. Dan ini dari sisi brand development ya, artinya Gambaran Brand punya satu unit yang fokusnya membantu brand-brand untuk mengembangkan brandnya. Jadi brand development division lah kira-kira gitu. Tapi kami kemudian juga punya inisiatif lain yang berhubungan dengan pengembangan mindset atau pribadi seperti pelatihan-pelatihan. Tapi biasanya programnya agak lebih ekstrim, dalam arti bukan in class gitu. Kita punya program, salah satu yang sedang kita dorong sekarang adalah edu travel. Jadi kita traveling, pergi ke sebuah brand bersama-sama, lalu kita belajar dan membedah brand itu di lokasi di mana brand itu berada, naik bus. Nah, biasanya di busnya kita sudah mulai ada talks, diskusi, kayak seminar on the bus gitu. Ini community maksudnya? Ya, kayak community ya. Tapi kita bisa bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan, dengan company-company. Jadi pengusaha-pengusaha berarti jatuhnya ya? Ya, bisa pengusaha-pengusaha. Berangkat ke satu perusahaan untuk belajar tentang brandnya perusahaan itu. Ya. Sambil dibahas tentang perspektifnya seperti apa dari internalnya gitu. Dari internal. Oh, dari itu mah? Terus ya itu kayak pelatihan, tapi bentuknya bukan in class ya, tapi lebih kayak field trip gitu. Nah, ini beberapa yang sedang kita kembangkan. Tahun depan kita akan meluncurkan program baru namanya Hanoman Spirit. Nah, ini program ini pertama kali nih diceritain. Jadi Hanoman Spirit itu adalah sebuah program kewirausahaan yang fokus kepada pengembangan mindset atau mental kewirausahaan. Karena kan kami melihat jumlah keberhasilan kewirausahaan di Indonesia masih sangat rendah sekali. Meskipun yang mau banyak. Tapi kemudian bertahannya sedikit. Kenapa? Karena memang kita tidak datang dari sebuah kondisi kewirausahaan yang sempurna, kan kita dijajah dan lain-lain. Jadi banyak yang mau jadi pegawai dan lain-lain. Ya kan, pengusaha juga yang banyak karena faktor kecelakaan juga kan? Betul, dan akhirnya bukan terdidik secara infrastruktur yang benar ya dalam tahapan yang benar, tapi kebanyakan kalau di istilah kita di lapangan tuh kadang-kadang uang sekolahnya mahal karena uji coba kan, bikin usaha ini nggak jalan, buka ini jalan gitu. Nah, salah satu faktornya adalah mental kewirausahaan kita sendiri, yang misalnya nggak sadar bahwa kewirausahaan itu adalah tentang berani mengambil keputusan. Kadang-kadang kita maunya yang ada pasti-pasti saja, padahal kewirausahaan itu justru masuk ke ranah-ranah yang tidak pasti gitu. Nah, di Hanoman Spirit ini kami ingin belajar untuk membawa nilai-nilai lokal kita dibandingkan kita belajar dengan pendekatan dari luar negeri. Ada nggak sih pendekatan lokal kita yang bisa kita pakai sebagai model kewirausahaan? Nah, ternyata kami menemukan Hanoman sebagai sosok wayang. Hanoman ini adalah sosok mental kewirausahaan yang paling relevan menurut kami dan menarik untuk kita kembangkan. Saya mau nanya tadi, kenapa Hanoman gitu dipilih? Jadi Hanoman ini punya 5 dimensi kewirausahaan yang hampir mirip dengan kita kewirausahaan. Wah, jadi Hanoman pernah usaha dulu gitu? Bener juga ya. Yang pertama risk taking. Hanoman ini risk taking karena dia berani datang ke Alengka, ke markasnya Rahwana kan? Rahwana ya. Saya ingat Ramah Sinta kan dulu ya. Betul. Jadi Hanoman ini risk taking. Dia berani mengambil resiko. Terus yang kedua dia smart karena pintar kan. Dia punya ilmu banyak gitu. Sama kewirausahaan juga harus punya ilmu.
Terus ketiga independen gitu, dia tidak tergantung pada siapapun. Ya ada beberapa kewirausahaannya. Terus kemudian sustainable gitu, keberlanjutan. Hanuman ini baik di Mahabharata atau Ramayana nggak bisa mati-mati gitu, karena tokoh ini nggak bisa mati. Sakti Mandraguna. Di kewirausahaan juga sama, kita harus punya bisnis yang sustainable gitu. Terus yang terakhir leadership, karena Hanuman itu jenderal lapangan, panglima perang, bala tentara kera. Jadi kita bisa belajar dari Hanuman. Ya ini pendekatan baru tentang bagaimana melihat mindset kewirausahaan berbasis nilai-nilai budaya. Jadi kita menggunakan budaya sebagai pintu masuk kita. Oke, karena budaya Indonesia ya. Tadi kan kebanyakan gimana caranya melokalkan branding mungkin ya. Jadi ibaratnya yang di luar-luar ya bisa aja diadopsi ilmunya, tapi ternyata di Indonesia banyak praktisinya juga ya. Seperti itu. Kalau tantangan terbesar dalam bangun branding apa sih biasanya? Mau cepat. Mau cepat, oh iya. Pengen cepat terkenal atau cepat dikenal gitu ya? Ya setiap brand, setiap industri ya kan punya tantangannya masing-masing. Ketika dia ada di industri kuliner dengan begitu banyak pemain, proses membangun brand tentu lebih sulit karena begitu banyaknya pilihan. Tapi ketika dia masuk ke dalam industri yang lebih spesifik, jarang, misalnya tadi industri baju muslim buat perempuan yang suka perempuan muslim yang suka berenang misalnya, kan marketnya jadi sangat spesifik sekali. Gitu. Dan ada market itu gitu kan, perempuan muslim yang suka berenang. Dan membangun relasi itu kan butuh waktu, nggak bisa langsung ya. Jadi semakin besar pasarnya, semakin besar cakupannya, pasti dia membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun relasi tersebut. Nah, mau pasang iklan kayak, mau kolaborasi kayak, relasi itu perlu dibangun lewat waktu. Nah, lagi-lagi kita nggak pernah tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun relasi tersebut. Semakin besar atau semakin tinggi visi ownernya, saya ingin menjadi brand nomor 1 di dunia, ya udah selamat, tunggu lagi 100 tahun gitu kan. Kalau saya ingin jadi brand nomor 1 di kompleks perumahan saya, oke, bisa, 6 bulan jadi deh. Berapa kakak? 100, oke, bisa, 6 bulan kita bikin. Jadi semakin kecil skalanya, semakin doable. Semakin besar skalanya, semakin butuh waktu, kira-kira begitu. Oh, itu ya tantangan tersendiri ya. Terus kadang suka ada ya branding itu, kita ngomongin branding ya. Misalnya tadi itu brandnya dia punya niche ya, marketnya niche. Kemudian dia pengen ngelebarin market gitu. Mungkin nggak sih dengan brand yang sama, atau memang ya udah deh ganti bisnis yang lain aja udah gitu? Bisa, ada di dalam brand architecture itu ada dua pendekatan yang paling sederhana. Satu mono brand strategi, dan kedua multiple brand strategi. Mono brand strategi itu misalnya katakanlah kita menggunakan satu nama. Honda misalnya, dia bukan cuma, atau Kawasaki, Yamaha, dia nggak cuma sekedar punya sepeda motor, dia punya piano gitu. Yosung dulu ada motor, sekarang ada lift, ada mesin ATM. Jadi dia bisa menggunakan pendekatan satu brand untuk berbagai macam industri gitu. Trans Studio, Trans TV, Trans World, Transmart, itu pendekatannya satu brand gitu. Mono brand strategi namanya. Satu lagi multi brand strategi. Jadi dia pakai satu bendera, tapi kemudian dia punya banyak sekali grup. Orang tua grup dia punya banyak brand. Wardah sama, dia punya satu brand dulu, lalu kemudian dia punya CAF dan lain-lain. Jadi itu pendekatannya multi brand strategi. Mana yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Hanya ada resikonya. Pendekatan mono brand itu, begitu brand kita bagus, kita bikin yang lain akan lebih mudah karena kan orang sudah kenal sama brand itu. Tapi begitu yang satu kebakaran, yang semua juga kebakaran. Kena juga ya. Nah, multiple brand di satu sisi lebih sulit karena harus beda akun, Instagramnya harus beda-beda. Adminnya beda-beda. Jualannya beda-beda. Packagingnya beda-beda. Costnya lebih mahal, pendaftaran mereknya satu-satu kan gitu. Nah, tapi begitu kebakaran satu, ya tinggal dimatiin aja, yang ini mesti jalan. Jadi dua-duanya kembali lagi kepada pendekatan mana yang mau dipakai gitu. Meskipun hari ini saya lebih suka pendekatan multiple brand strategi ya, karena resikonya lebih kecil, meskipun rumit di depan, tapi kan kalau kita sudah yakin sama market itu, ya kita jalankan dengan market itu gitu. Karena bisnisnya udah punya profit juga kan, artinya kita kalau
Kalau tadi saya punya bisnis roti yang middle low, bikin aja middle up itu ya. Misalnya Amor Cake terus kemudian ada Amor TV gitu kan, atau Amor Channel gitu. Ketika kemudian ada hubungannya dengan ini dan ya amit-amit ada sesuatu, ya pasti dia berhubungan dengan grup yang lain lagi. Kena langsung ya? Bisa kena langsung. Kemungkinan besarnya kena gitu ya? Ya. Tapi tinggal seberapa besar dampaknya gimana kembali ke customer-nya kan gitu ya? Betul. Kalau terkait personal branding, ini ngomongin personal branding nih, ada pandangan nggak gimana cara bangun personal branding? Ya personal branding. Sekarang kan orang banyak yang bangun personal branding melalui konten ya, melalui konten-konten kreator kayak gitu kan. Termasuk saya ini lagi personal branding nih kan. Sejujurnya kan lagi personal branding gitu. Gimana? Ada pandangan loh? Ya branding itu tools untuk membantu kita mencapai tujuan kita. Kalau kita kembali lagi kepada konteks kebutuhan untuk membangun citra diri atau personal diri, ya gunakan pendekatan brand untuk personal diri. Tapi tahapannya secara umum hampir sama. Kerap cinta juga kan, kenal rasa, paham cinta. Prosesnya harus dibangun lewat proses itu. Jadi mau itu personal branding, mau product branding, mau service branding, mau destination branding, apapun pendekatannya, dia menggunakan tahapan-tahapan yang sama. Yang membedakan adalah tingkat kesulitannya. Membangun brand untuk industri kuliner jauh lebih rumit dan banyak tantangannya dibandingkan misalnya bikin brand untuk gitar lokal. Kenapa? Karena jumlah pemain gitar, brand gitar di industri lebih sedikit daripada pelaku industrinya sedikit. Pemainnya juga lebih sedikit. Ya, saya mau bikin makam khusus buat orang kelas atas gitu. Iya, sedikit. Pemainnya sedikit kan? Iya. Jadi membangun brandnya tetap perlu usaha. Tapi kalau saya mau bikin bakmi gitu, restoran bakmi di mana-mana. Di mana-mana kan lebih sulit karena di situ ada jagoannya. Kopi lah nggak usah jauh-jauh lah. Di sini ada jagoan, di sini ada jagoannya. Jadi lebih banyak kalau kopi. Betul. Tiga besar lah ya. Ekonomi kreatif kita kuliner, fashion, sama kriya tuh. 3 yang paling besar. Apa kriya? Kriya, craft. Oh, craft. Craft, fashion, dan kuliner kan ini 3 yang paling besar. Ya paling besar 3-3-nya, tapi juga paling besar resikonya kalau kita tidak memahami siapa pasarnya gitu. Iya. Kan personal branding ketika ada risiko besar juga di personal branding ya. Personal branding kan membantu brandnya untuk naik kan gitu ya. Tapi satu sisi ketika kita tidak bisa menjaga personal branding, maka brandnya pun akan ikut berantakan kan? Betul. Dan personal branding ini kan kembali lagi kepada tadi, apa permasalahan sehingga saya ingin dikenal. Misalnya, saya ingin mereview makanan gitu. Saya ingin menjadi food blogger. Saya ingin membangun personal branding untuk food blogger. Tapi di sana udah ada 300 food blogger di seluruh Indonesia gitu. Kebanyakan. Nah, unsur pembedanya ada di mana? Oh, saya spesialisasi untuk yang pedas-pedas. Yeah. Spesifik market tuh. Atau saya makan sesuatu yang aneh-aneh. Oh iya, yang mukbang-mukbang misalnya gitu ya. Mukbang-mukbang. Nah, jadi dia harus bisa menemukan unsur pembedanya ada di mana. Okay. Dan kemudian konsisten membangun unsur pembeda itu. Oh, itu ada 300 ya itu kuliner. Ya kira-kira itu aku cuma asal ngomong doang. Oh iya, bahkan artinya bisa lebih ya. Iya, mungkin dari yang kecil kan banyak juga kan gitu. Ya bisa banget. Nah, tumbuhlah nih barang-barang 10.000 follower, 200 terus lari kan nih. Ya udah lari aja terus, tungguin di 10 tahun lagi siapa yang masih bertahan kan gitu. Maka brand bukan soal hari ini, soal future. Kalau kita pergi ke sebuah restoran, terus tiba-tiba orang ngantri gitu ya. Itu udah pasti tahun depan nggak ngantri aja gitu. Jadi terbalik. Brand yang bagus, dia harus seperti layaknya pesawat terbang yang mau take off. Dia pelan-pelan, naik, terus naik. Jadi ambil teori misalnya kita punya bakery, kita buka launching, ngantri 200 meter, sampai keluar mengular gitu. Setahun lagi, nggak mungkin dong 200 meter lagi, karena lama-lama orang udah biasa sama brand itu. Dia mengecil antriannya menjadi 30 meter. 30 meter itu sebenarnya tetap bagus karena dia mengantri 30 meter. Tapi dulu setahun yang lalu yang ngantri 100 meter atau 200 meter. Artinya apapun yang dimulai dengan viral, dengan besar, dengan rame, itu justru bisa menjadi hal yang membahayakan bagi brand karena dia memulai dalam kondisi yang sudah tinggi.
Memulai kondisi yang lebih tinggi, yang sudah tinggi, hanya akan membuat brand itu berikutnya akan turun. Sementara dalam proses membangun brand, kita harusnya membangun brand equity yang prosesnya dari pelan naik ke atas. Dari 1 outlet jadi 3 outlet, 30 kan sekarang. Nah, pernah 60 nggak? Belum. Nah, jadi 1, 2, 5, 10, 11, 15, 30. Kan proses perjalanan tuh. Begitu lihat grafiknya, keren nih brandnya. Tapi kalau dari 30, turun 10, turun 5, naik lagi 20. Ada apa dengan bisnisnya? Oke. Terus ada istilah kan personal branding dan corporate branding, itu menurut bagusnya gimana itu? Ya personal branding basically sendiri, corporate branding berarti untuk perusahaan gitu. Banyak personal branding kalau dia adalah pemilik perusahaan, dia suka mengarahkan corporate-nya sesuai dengan personal brandingnya, yaitu nggak salah gitu. Hampir semua brand-brand besar pasti ada orang-orang besarnya di sana. Setiap brand besar pasti ada founder yang besar. Dan biasanya branding yang besar ini merefleksikan karakter dari si personal branding, dari si foundernya. Dan itu biasanya mereka saling berhubungan. So, ya nggak salah, memang harus begitu. Oh, jadi saling membantu juga ya itu ya? Ya. Oke, ini sampai lupa nih nawarin makanan nih. Wah, tes dulu, minum dulu boleh, makan dulu nih. Dari sponsor utama. Coba cerita dulu dong sekarang, sponsor utamanya. Hah? Sponsor utamanya cerita dulu. Jangan sayang podcastnya. Jangan dibalikin. Nanti kalau udah beres baru tanya. Iya. Saya pernah pengalaman soal jadi gituin. Sekarang saya nanya ya, Kang Ridwan katanya gitu. Ini 14 tahun nih. Di bulan ini 14 tahun usia brand kita. Dari satu, alhamdulillah. Bahkan dulu awalnya tuh mulai dari nggak punya toko, nawarin ke teman yang kerja di pabrik awalnya. Kan di Sukabumi banyak pabrik tuh, tawarin dulu ke teman-teman kayak gitu. Awalnya dulu kue aja, nah sekarang dalam perjalanan bukanya bentuknya itu bakery. Jadi lengkap lah, ada bentuk kue, roti, birthday cake kayak gitu. Ada nggak yang dari tahun ketiga sampai tahun ke-14 yang beli orang yang sama? Ada, kalau customer layer banyak. Banyak. Kita pernah survei bahkan 90 sekian persen yang datang customer kita adalah customer loyal. Tuh. Gitu. Itu kan ilmu membangun relasi tadi. Betul. Jadi salah satu fungsi brand bukan hanya soal growth the business, karena kalau growth the business kan kembali kepada visi misi, tapi fungsi utama dari brand adalah memastikan bisnis itu berkelanjutan atau sustainable. Karena lewat relasi tadi kan, begitu ada relasi, begitu ada acara, dia pasti akan pesan sama kita. Meskipun bisa jadi kita nggak grow bisnisnya, tapi nggak mungkin tutup karena kita punya captive market yang setia sama kita. Nah, nggak tahu tuh gimana caranya sampai mereka bisa setia. Nah itu ya, itu kan gimana caranya selalu menjaga konsistensi itu ya. Bahkan kadang kita yang punya brand nggak tahu ya kok bisa setia gitu. Kalau terkait brand ini kan sekarang banyak ya yang kemarin isu boykot misalnya. McDonald lah, Starbucks lah, kayak gitu. Kan sekarang banyak yang, mohon maaf ya, yang saya tahu di berita ada banyak yang berjatuhan juga, yang tutup gitu ya. Itu kan berarti ngomongin relasi juga kan, antara relasi dengan customer yang tadinya mau membeli, tiba-tiba mungkin karena boykot jadi nggak mau kayak gitu ya. Itu betul. Memperbaiki kayak gitu ada kalau lagi menghadapi kayak gitu ada pandangan nggak, Mas? Kan itu tantangan juga buat brand-brand besar kan, nggak gampang juga. Iya, tahun 2000 awal ya, saya pernah mengalami case yang tidak sebesar ini, tapi sebuah produk yang kemudian ternyata tidak halal, gitu. Produknya? Ya, produknya tidak halal. Oke. Wah, itu mengubah persepsi dari tidak halal menjadi halal lagi, sulitnya minta ampun. Dan pendekatannya nggak bisa cuma minta maaf, pasang iklan, terus bilang bahwa kita sudah halal loh ya, sekarang udah nggak gitu lagi. Selesai gitu. Masuk ke kampung-kampung, ketemu sama kiai, ustadz, ngobrol sama masyarakat gitu. Jadi memang sulit ya gitu. Apalagi dengan teknologi hari ini, kalau kita punya media sosial dan tidak bisa merespon, tidak bisa punya empati, ya pasti kita akan mengalami kesulitan. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena banyak yang bilang juga netizen kita kan pemaaf ya, bisa maki-maki besoknya lupa. Netizen Indonesia pemaaf gitu. Ya banyak. Gitu. Nah kalau konteksnya boykot, banyak yang bilang kalau perangnya selesai,
ya harusnya kembali lagi gitu. Meskipun dari beberapa teman-teman yang saya kenal di industri itu juga bilang, wah sulit banget untuk bisa balik lagi sekarang ya kondisi. Balik normal lah itu. Balik normal ya gitu. Tapi saya juga mengindikasikan bukan hanya karena isu boykotnya, tapi karena ketersediaan brand substitute-nya juga sudah banyak di Indonesia yang relevan gitu. Dan beberapa yang aktif menyuarakan juga bilang, wah ini momentumnya untuk brand lokal. Betul. Mengambil peran itu. Ya, percaya aja. Karena uang itu kan seperti energi yang ngalir ya. Jadi kalau misalnya orang nggak beli Starbucks lah, sebut nama gitu ya, dia kan beli kopi lokal kan ujungnya gitu ya. Mengalir ya, tetap orang membeli kopi gitu. Bedanya mungkin tadinya biasa brand yang itu. Betul. Nah, tapi emang tantangan tersendiri ya untuk mengembalikan ke masa jaya ya itu ya. Betul. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Bukan berarti tidak bisa dan bukan berarti bisa. Nah, iya. Kalau kita ketemu sama teman-teman entrepreneur yang sudah punya usaha 20 tahun yang lalu aja. Gimana Bu bisnis hari ini? Aduh susah bro, enakan dulu. Iya. Hari ini banyak pesaing kayak gitu. Iya. Belum tentu bounce back loh gitu. Iya. Agency aja misalnya. Dulu kita bisa dapat fee sekian banyak gitu. Karena nggak ada saingan. Hari ini pemain agency banyak banget di mana-mana. Lebih spesifik lagi digital agency misalnya. Jadi service fee udah bisa dihilangkan. Nah, dulu margin masih bisa besar. Produksi masih bisa sulit, teknologi juga sulit kan. Sekarang beli kamera 5 juta kita udah bisa bikin konten yang bagus. Jadi pakai HP sendiri bahkan kan? Pakai HP sendiri. Ya kan kalau dulu bikin iklan digital agensi iklan kan. Kalau sekarang orang-orang konten kreator bikin pakai HP biasa juga bisa kan. Artinya kan kompetitifnya tetap meningkat, tapi bukan berarti tidak ada celah kan dalam hal ini kan. Iya, dulu awal 80-an, 90-an, 2000 agensi-agensi itu dari luar negeri semua. Sekarang udah nggak ada yang luar negeri. Ada, tapi agensi lokal jauh lebih berperan. Kayaknya ini juga terjadi hampir di semua lini ya. Gitu. Meskipun tetap masih ada yang besar-besar. Perusahaan riset yang besar-besar dari luar negeri juga masih ada. Ya, cinta pada brand lokal bukan berarti kita harus radikal dan menolak brand-brand dari luar juga, karena hal yang sama juga terjadi begitu kita besar nanti ingin seperti ayah kan gitu ya. Ketika kita besar nanti kita juga mau ke negara lain, dan begitu sampai di negara lain ya kalau kita tidak bisa membangun relasi ya kita juga di demo juga, sama aja. Iya. Akan menghadapi tantangan yang sama ya ujungnya ya gitu. Oke. Mas, ada tips nggak buat UMKM terutama ya yang ingin kan tadi kalau kata Mas Harto yang bagus brand itu kan jangka panjang gitu ya. Artinya kan kalau khawatirnya kalau terlalu cepat naik, cepat tumbang juga gitu ya. Pemahamannya, koreksi kalau saya salah ya. Gitu ya. Itu ada tips nggak buat Sobat Kang Ridwan yang ingin bangun brand? Bagusnya seperti apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya dari tadi semua isinya tentang tips lah ya. Yang lebih penting untuk setiap entrepreneur itu adalah selalu harus ada masa untuk bisa menganalisa apa yang mereka lakukan setiap masa, setiap waktu. Kami selalu mendorong proses itu berjalan lambat, bukan berjalan cepat. Sangat berbeda sekali dengan pandangan banyak orang, karena perubahan yang cepat itu membuat kita nggak ada waktu untuk bisa menganalisa apa yang terjadi. Toh nggak ada yang perlu dikejar gitu. Apa yang perlu dikejar? Kalau hari ini kita mendengar istilah misalnya kompetitor, itu istilah yang sangat, bagi saya sangat zaman dulu sekali gitu. Kenapa kita harus berkompetisi kan gitu? Memang kalau dia market leader, kita bukan market leader, kita tidak punya potensi untuk bertumbuh gitu. Dan akhirnya tujuan utama kita adalah bagaimana mengalahkan kompetitor. Padahal yang harus dibangun hari ini sebagai seorang wirausaha adalah bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan konsumen saya. Jadi fokus pada konsumen. Jadi fokus kepada permasalahan utama yang ingin mereka lakukan. Solve, ya. Tadi kalau contohnya misalnya di kompleks perumahan banyak suami istri yang bekerja sehingga butuh tempat penitipan anak atau servis-servis yang lain, maka setelah kita mampu
mendeliver janji itu di kawasan itu, kita mulai berpikir di kawasan yang lain, di kawasan yang lain, di kawasan yang lain. Memang ada kompetitor mungkin ya, tapi menyerahkan energi kita untuk mengalahkan kompetitor dengan menyerahkan energi kita untuk memikirkan apa yang dilakukan oleh konsumen, saya lebih suka yang kedua. Karena tujuan kita kan jualan untuk konsumen kan, bukan untuk kompetitor. Betul. Ya. Ya, jadi supaya tidak salah kaprah ya dalam memahami kita berbisnis ya seperti itu ya. Nah, wirausaha kita perlu melambat menurut saya, karena apapun yang dilakukan dengan skala cepat. Oh, bikin coffee shop, oh bikin coffee shop, oh bikin ini, bikin. Padahal 5 tahun lagi belum tentu itu masih Mixu lah contohnya mungkin ya. Ya, bisa jadi gitu. Kita butuh waktu untuk bisa tahu model ini jalan atau enggak. Startup misalnya, 2 dari 2.000 startup yang berhasil. Ada riset yang mengatakan seperti itu. 2 dari 2.000 startup yang berhasil. Terus gimana caranya kita mau masuk ke dalam dunia startup yang resikonya tinggi? Nah, melambat itu menurut saya proses yang hari ini harus kita lakukan untuk kemudian bisa melihat dan mengatur dinamika kerja kita menjadi lebih efisien. Kalau enggak, tiba-tiba kita sudah buru-buru ke kanan, ternyata udah nggak di kanan lagi, ke kiri, ya udah ke kiri lagi. Capek loh. Iya. Karena dinamis juga berubah gitu. Udah, mau jalan-jalan aja. Jalan aja dulu sana, nggak apa-apa. Ntar tungguin di sana ya, gitu. Iya. Apa sih yang mau dalam konteks kewirausahaan? Katakanlah brand-brand yang 200 tahun yang lalu sudah ada. Hari ini mungkin mereka ranking nomor 8, dulu pernah 1. Kan pernah suka lihat Instagram yang kayak naik turun. Ya, kayak gitu aja hidup kita nanti. Brand kita juga akan kayak begitu. One day kita akan jadi nomor 3. Kalau udah 200 tahun, entah masih ada. Udah nggak ada kayaknya. 200 tahun kan belum ada manusia yang umur 200 tahun. Masalah masih banyak nih. Udah banyak sharing tentang brand. Ya, makasih banyak. Sukses terus ya untuk Mas Harto ya. Sukses ya Mas ya. Belum habis. Ya, siap.